Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatur Rahma. Saya kelas dari MBS 5C. NIM saya 19521123. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana mencari penilaian persediaan. Itu yang pertama, masukkan biaya bahan bakunya terlebih dahulu, yaitu Rp 50. Lalu masukkan biaya tenaga kerja langsung dengan Rp 100 dan biaya BOP variabel sebesar Rp50. Nah, selanjutnya yang PBP, itu masukkan biaya bahan bakunya 50 dan biaya tenaga kerja langsungnya Rp100 dan BOP variabel seharga Rp50. Lalu masukkanlah biaya tetapnya per unit, yaitu Rp 25. Lalu dijumlahkan menjadi Rp225, disum, jadinya yang atas sama dengan 200.000 yang PBV. Lalu jumlah unit produksi 10.000 dan jumlah unit yang terjual adalah 8.000. Jadi jumlah unit persediaan akhir adalah 10.000 dikurangi 8.000 unit, jadinya 2.000 unit. Nah, habis itu kita mencari metode biaya persediaan akhir dengan metode PBF. Yang persediaan akhirnya itu biaya per unitnya yaitu 200 dikali jumlah unit persediaannya 2000, hasilnya 400.000. Lalu biaya persediaan akhir metode PBF adalah Rp225 dikali 2000 unit. Nah, habis itu kita mencari laporan laba rugi dengan menggunakan penentuan biaya variabel. Yang pertama, penjualannya sebesar Rp300 dikali 8.000, hasilnya 2.400.000. Lalu harga pokok penjualan variabel adalah yaitu Rp200 dikali 8.000, hasilnya 1.600.000. Lalu margin kontribusi totalnya yaitu 2.400.000 kurangi 1.600.000, yaitu hasilnya 800.000. Nah, sekarang biaya tetap total. Biaya tetap berproduksinya itu kan Rp200 Rp25. Biaya tetapnya adalah 25 dikali 10.000, jadinya 250.000. Nah, biaya pemasarannya 100.000, jadi laba operasinya adalah itu dijumlahin dulu 250.000
dikalikan dengan ditambah dengan 100.000. Lalu dikurangi 800.000 dikalikan dikurangi dengan 350.000. Nah, hasilnya adalah 450. Sekarang mencari laporan laba rugi, yaitu dengan metode penentuan biaya penuh, yaitu penjualannya sama 300 dikalikan dengan 8.000, artinya 2.400.000. Lalu dan untuk harga pokok penjualannya yaitu Rp225 dikalikan dengan 8.000 hasilnya 1.800.000. Nah, habis itu dikurangi yaitu 2.400.000 dikalikan dikurangi dengan 1.800.000. Nah, hasilnya yaitu Rp600.000. Jadi laba operasinya yaitu Rp600. Jadi laporan laba rugi menunjukkan laba operasi untuk metode PBB lebih besar daripada metode PBV, yaitu metode PBV, terus yaitu Rp450 dikurangi dengan 600.000, itu hasilnya adalah 150.000. Yang kedua, kita akan membahas tentang hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Yang pertama, kita itu harus mencari penjualan. Pada tahun 2018 penjualannya adalah Rp110 dikali dengan 150.000, isinya 1.500.000, dan tahun 2019 yaitu Rp10 dikalikan dengan 100.000 pada tahun hasilnya 1 juta. Pada tahun 2020 yaitu Rp10 dikalikan dengan 200.000, nah hasilnya 2 juta. Nah, sebelum mengisi laporan laba rugi metode PBF, sebelumnya kita harus menentukan penentuan HPP variabel terlebih dahulu, yaitu keterangannya itu ada persediaan awal, harga pokok produksi variabel, lalu barang tersedia untuk dijual, dan persediaan akhir. Pada tahun 2020 yang ada persediaannya yaitu Rp50.000
Lalu harga pokok produksi pada tahun 2018 yaitu bahan baku bahan tenaga kerja langsung BOP variabel dijumlah disum dulu, lalu dikalikan dengan unit produksinya yaitu dikalikan dengan unit produksinya yaitu 150.000, hasilnya 900.000 pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 yaitu bahan baku bahan tenaga kerja BOP variabel dijumlahin sama disum, lalu dikalikan dengan unit produksi yaitu pada tahun 150 900.000 juga, sama sum juga yaitu bahan baku bahan tenaga kerja BOP variabel, lalu dikalikan dengan 150.000. Nah, habis itu barang tersedia untuk dijual. Kita menghitung barang yang tersedia untuk dijual, yaitu diturunin 900.000 juga. Biar lebih cepat kita tambah pakai atau ada huruf tambah, lalu kita menghitung persediaan akhir. Persediaan akhir itu pada tahun 2019 saja yaitu 50.000. Nah, harga pokok variabel pada tahun 2018 yaitu 900.000. Lalu masukkan 900 tahun 2020 yaitu 50.000 ditambah 900.000 hasilnya 950. Nah, persediaan akhir pada tahun 2019 yaitu 50.000. Nah, dimasukkan 50.000 nya. Nah, diturunin lagi dari 2018 HPP variabelnya 900, tahun 2019 HPP nya 900 dikurangi 50.000 sama dengan 850, dan HPP untuk 2020 adalah 950.000. Nah, kita mencari biaya variabel total, yaitu mencari HPP variabelnya, dimasukin dulu 900 ditambahkan, lalu biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun serat itu 0,25 rupiah ditambah F4 lalu dikali dengan unit penjualan ya 150.000, lalu ditarik margin kontribusi totalnya, berarti 900 dikurangi 37.500
Yang tahun 2019 adalah 850.000 dikurangi 825.000, dan tahun 2020 adalah 950 dikurangi 50.000 hasilnya 900. Nah, biaya tetapnya adalah 50.000. 2019 juga 150.000, tahun 2020 juga 150.000. Nah, biaya pemasaran administrasi dan umum tetap itu 50.000. Lalu tahun 2019 50.000 juga, dan tahun 2020 juga 150.000 juga. Nah, untuk laba operasi tahun 2018 yaitu margin kontribusi dikurangi biaya tetap dikurangi biaya pemasaran yang 662.500. Pada tahun 2019 laba operasinya 625.000, dan laba pada tahun 2020 laba operasinya adalah 500 dikurangi 150.000 dikurangi 50.000 hasilnya 700.000. Selanjutnya kita akan mencari penentuan HPP, yaitu mencari biaya produksi per unit dulu, yaitu dengan biaya per tahunnya 150.000 dibagi produksi normal per tahun 150.000 unit ditambah biaya bahan baku 4, biaya variabel 1,5, dan biaya tenaga langsung 1,5. Disum dulu hasilnya 7. Lalu kita akan mencari persediaan awal. Persediaan awal 2020 yaitu 50.000. Harga pokok produksi 2018 sama dengan unit produksi dikali unit penjualan, yaitu dikali 7. Nah, hasilnya itu 1.050.000. Lalu diulang lagi, yaitu biaya produksi per unit dikali dengan unit penjualan. 150.000 dikali 7, sebenarnya 1.050.000. 150.000 dikali 7 Rp7 rupiah sama dengan 1.050.000. Nah, barang yang tersedia untuk dijual tahun 2018 adalah 1.050.000, tahun 2019 1.050.000, tahun 2020 itu 50 ditambah 1.050.000 hasilnya 1.100.000. Nah, habis itu persediaan akhir pada tahun 2019 yaitu 50.000. Jadi HPP-nya 2018 itu 1.050.000. Lalu pada tahun 2019 yaitu 1 juta dikurangi 50.000 persediaan akhir itu sama dengan 1 juta. Lalu barang yang tersedia untuk dijual pada tahun 2020 itu HPP-nya 1.100.000. Nah, selanjutnya penjualan 2018 itu 1.750.000. Terus tahun 2019 1 juta, dan tahun 2020 2 juta. Nah, HPP-nya tahun 2018 1.050.000,
tahun 2019 1 juta, dan tahun 2020 1.100.000. Laba kotor total. Laba kotor totalnya itu dari penjualan dikurangin harga pokok penjualan. Jadi 1.500.000 dikurangi 1.050.000, hasilnya 450.000. Lalu pada tahun 2019 0, dan pada tahun 2020 900.000. Biaya pemasaran ADM dan umum. Nah, ini biaya pemasaran administrasi dan umum dikali dengan unit penjualan 150.000 ditambah dengan biaya pemasaran administrasi umum dan tetap per tahun. Jadi yang tetap ya, jadi hasilnya itu 87.500. Nah, pada tahun 2019 selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Pertama, masukkanlah laba operasi metode penentuan biaya. Laba operasinya 362.500, tarik 219 itu 75.000, dan 2020 itu 800.000. Lalu laba operasi metode penentuan biaya variabel yaitu 662.500, yang 2016 625.000, yang 2020 700.000. Perbedaannya berarti 362.500 dikurangi dengan 662.500, jadi perbedaannya 300 pada tahun 2018. Lalu tahun 2019 adalah 700, pada tahun 2020 adalah 100. Lalu unit produksi yang diproduksi pada tahun 2028 adalah 150.000, pada tahun 2019 150.000, pada tahun 2020 150.000. Unit penjualannya pada tahun 2018 itu 150.000, masih sama, dan pada tahun 2019 100.000, pada tahun 2020 200.000. Lalu perubahan dalam persediaannya itu berarti 150.000 dikurangi 150.000, jadi persediaannya 0. Lalu pada tahun 2019 persediaannya 50.000, pada tahun 2020 persediaannya adalah kurang dari 50.000. Lalu tarif BOP tetap yaitu BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun. Jadi 150.000 dibagi 150.000 unit, hasilnya 1. Lalu perbedaannya dijelaskan berarti tahun 2018 0, pada 2019 50.000, pada tahun 2020 adalah kurang dari 50.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Yang pertama, biaya produk per unitnya adalah 10 untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan yaitu menggunakan rumus biaya manufaktur 10.000 ditambah biaya tetap 100.000 dibagi dengan 10.000, dan pada 2020
Rp10 ditambah Rp100.000 dibagi dengan Rp5.000, hasilnya Rp30. Lalu kita mau menghitung laporan laba rugi dengan metode PDV. Penjualannya adalah Rp25 dikali dengan Rp5.000. Pada tahun 2019 adalah Rp125.000. Sedangkan pada tahun 2020 adalah Rp25 dikalikan dengan 10.000, hasilnya 250. Harga pokok penjualan variabel itu sama dengan Rp20 dikalikan dengan 5.000 sama dengan 100.000. Lalu pada tahun 2020 yaitu biaya produk Rp30 dikalikan dengan unit penjualan 10.000 sama dengan 300.000. Lalu margin kontribusi sosialnya sama dengan 125.000 dikurangi 100.000 sama dengan 25.000. Lalu 250.000 dikurangi 300.000 sama dengan 50.000 minus biaya tetapnya yaitu 100.000 pada tahun 2020 juga 100.000. Lalu laba rugi operasi yaitu margin kontribusi dikurangi dikurangi biaya tetap, hasilnya 75.000 sama 50.000 dikurangi 100.000, hasilnya minus 150. Lalu penentuan HPP pertama adalah persediaan tahun 2020 adalah 100.000. Lalu harga pokok produksi itu biaya produksi per unit dikali unit penjualan, jadi Rp20 dikalikan dengan 10.000, lalu dikalikan dengan 5.000. Nah, barang yang tersedia untuk dijual 200.000 ditambah 100.000, 250. Lalu persediaan akhirnya 2019 adalah 100.000. Nah, harga pokok penjualannya adalah di 200.000 dikurangi 100.000, hasilnya 100.000. Lalu 250.000 lalu penjualan pada tahun 2019 adalah 125.000, pada tahun 2020 250.000 dengan memasukkan HPP nya yang tadi 100.000 dan 250. Nah, laba rugi operasinya adalah 125 dan dikurangi 100.000, hasilnya 25.000.
Lalu 250.000 dikurangi 250.000, hasilnya 0, tidak ada. Jika Anda seorang manajer, pendekatan laba apakah yang Anda pilih? Untuk volume penjualan, kita mengalami mengalami kenaikan dari 5.000 ke 10.000, tapi saat kita itu memasukkan PBF yang tahun 2019 mengalami kerugian, dan pada tahun 2020 juga mengalami lebih besar kerugiannya daripada tahun 2019. Pada metode PBI awalnya mengalami keuntungan sebesar 25.000, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada laba maupun kerugian. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kasus ini pada data operasi PT Mayora ini, untuk mengevaluasi kinerja manajer itu lebih baik menggunakan metode PBB daripada PBV. Dibuktikan adanya laba atau keuntungan yang didapat dan tidak laba pada awal dan di tahun 2020 tidak mengalami kerugian.